Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat semangat sekali habis istirahat, jadi semuanya semangat, ya kan? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, minggu lalu sudah belajar tentang gambar perspektif. Kemudian juga apa? Ada prinsip-prinsip dari gambar perspektif. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari lebih, yaitu tentang jenis-jenis gambar perspektif. Oke. Nggih, sebelum dimulai, Mbak Sabrina, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa aja? Asifa Koirunisa, terus siapa lagi? Asifa Alia. Apa yang di keterangannya? Sakit. Terus? Anifa Salma. Satunya? Atau ada lagi nggak? Sudah. Oke. Oh, Deva. Sakit juga? Ya. Baik. Biar lebih semangat dalam mempelajari jenis-jenis gambar perspektif, sebelumnya silahkan kalian membaca dulu literasi di LKS kalian halaman 9 tentang hukum perspektif. Silakan dipelajari dulu. Sudah ya literasinya? Sudah. Baik, jadi kalian sudah membaca hukum dari perspektif. Apa saja hukumnya? Yang pertama? Benda yang besar makin jauh terlihat makin kecil. Betul. Terus benda yang tinggi semakin jauh semakin rendah. Dan jaraknya semakin apa? Jaraknya semakin pendek. Ya. Biar lebih semangat lagi, kok ini kayaknya masih sedikit kurang semangat ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, siap semuanya? Jadi akan saya instruksikan, nanti kalian bisa duduk secara berpasangan dengan teman sebangku, ya kan? Nah, nanti bisa duduk saling berdiri berhadap-hadapan. Nanti satu anak di sebelah kiri tangannya siaga seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan silahkan kalian siap-siap untuk menangkap. Jadi tema kita hari ini tentang ice breaking yaitu 3M. Apa itu 3M? 3M yang bikin merem jadi melek, yaitu menjauh, mendekat, dan menangkap. Betul. Udah siap? Yuk semuanya berdiri sekarang. Kalau nanti kalian tertangkap berarti gimana? Kurang konsentrasi. Oke, siap-siap ya. Yuk, tangan teman yang sebelah kanan, tangannya siap-siap untuk menangkap temannya. Nanti yang tertangkap dapat apa? Hukuman ya. Oke, siap? Deg-degan nggak nih? Oke, siap-siap ya. Yang sebelah mana dulu ini? Sebelah kiri ya, yuk. Sebelah kiri yang ditangkap. Ayo, disamakan semuanya. Sebelah kiri sana. Ya, sudah siap? Oke. Sebelah kiri yang seperti ini. Sebelah kiri saya maksudnya. Oke, sudah siap? Oke. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Ada yang kena enggak? Ada yang kena enggak? Oh, semuanya berarti konsentrasi. Yuk kita balik lagi, dibalik. Sekarang yang menangkap adalah siswa yang berada di sebelah kiri saya. Sudah siap? Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat lagi. Menangkap. Ya. Siapa yang tertangkap? Ya, yuk. Siapa yang tertangkap? Mbak Aruna, ayo Mbak Aruna, tadi sudah membaca tentang hukum perspektif. Tolong sebutkan satu hukum perspektif yang kamu ketahui. Apa itu? Ya, jadi benda yang besar semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Benar nggak?
Betul. Oke, ada lagi yang tertangkap? Siapa? Nggak ada. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, sudah ice breaking, semuanya sudah semangat. Kita sekarang lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Minggu lalu kan sudah belajar tuh tentang pengertian gambar perspektif. Apa sih? Ada yang masih ingat nggak perspektif itu seperti apa gambarnya? Jadi perspektif sama aja dengan apa? Iya, pintar Mbak Dania. Jadi yang namanya perspektif itu adalah sebuah gambar yang dibuat berdasarkan sudut pandang atau cara pandang kita dalam melihat sebuah objek. Jadi kelihatannya kita cuma gambar biasa, tapi setelah dilihat ternyata apa? Gambar tersebut tampak 3 dimensi. Betul. Terus ada 3 prinsip dalam perspektif. Ada apa aja? Ada titik hilang, apa lagi? Iya, terus satunya ada garis paralel. Ya, biar nanti lebih jelas, ayo kita pelajari tentang jenis-jenis gambar perspektif ini. Jadi dengan kita mempelajari jenis-jenis gambar perspektif, itu akan mempermudah kalian di dalam menggambar sebuah objek. Contohnya objek bangunan, kemudian jalan raya maupun rel kereta api. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan atau kalian perhatikan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Gitu ya. Jadi materi ini tentang jenis-jenis gambar perspektif. Ini tujuan pembelajarannya yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita akan belajar tentang 2 jenis gambar perspektif, yaitu perspektif 1 titik hilang dan perspektif 2 titik hilang. Ya, lanjut ya. Oke, pengertian dari gambar perspektif 1 titik hilang yaitu apa? Gambar perspektif yang memiliki 1 titik hilang pada garis horizon. Betul. Iya, jadi sesuai dengan namanya aja perspektif 1 titik hilang. Sehingga apa? Dia hanya memiliki 1 titik hilang pada garis horizon. Terus kemudian gimana dari segi gambarnya? Berarti gambar itu bagian depannya tampak biasa, tapi semakin menjauh dia akan kelihatan semakin kecil. Dan posisi dari pengamat tuh biasanya berada di depan objek atau benar-benar sejajar dengan objeknya. Lanjut ya. Kemudian ciri-cirinya apa saja di situ? Yaitu memiliki 1 titik hilang pada garis horizon. Nah, kira-kira di gambar ini titik hilangnya di mana? Di sini? Di sini? Di mana? Di sana tuh di mana? Di sini? Ya, kok bisa di sini kenapa? Karena paling apa? Paling jauh dan terkecil dari gambar objeknya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu apa? Garis vertikal tetap tegak lurus. Nah, di sini ada garis vertikal tuh ini. Contohnya ada apa ini? Pembatas jembatan. Ini vertikal. Vertikal tuh gimana? Harus lurus ke atas. Kalau seperti ini apa namanya? Ya, horizon. Jangan sampai terbalik, nggih. Kemudian yang ketiga, garis horizon itu sejajar dengan bidang gambar. Ini garis horizonnya. Kemudian apa? Bagian objeknya bagian depan sini. Terus apa? Selain itu, objeknya semakin jauh akan kelihatan semakin mengecil, betul. Dan gambarnya terlihat stabil dan sederhana gitu. Karena emang biasanya digunakan untuk menggambar atau untuk membuat objek-objek yang sederhana seperti membuat gambar rel kereta api, kemudian jalan, maupun membuat objek yang tampak depan. Lanjut ke fungsinya. Jadi fungsinya yang pertama yaitu membuat gambar lebih realistis sesuai dengan apa? Kesan pandangan mata. Kemudian yang kedua, mengarahkan fokus mata ke titik utama yaitu 1 titik
hilang. Dan yang ketiga digunakan untuk menggambar desain interior, arsitektur, dan ruang jalan. Jadi yang namanya perspektif itu emang sering sekali dipakai untuk apa? Arsitektur, untuk menggambar atau mendesain sebuah bangunan. Di sini siapa yang pengen jadi arsitek? Ada enggak? Kok gede-gede semua ini? Ada enggak yang pengen jadi arsitek? Oh, mungkin belum ada. Siapa tahu besok ada yang jadi arsitek, ya kan? Selain digunakan untuk kegiatan membuat desain arsitektur, bisa juga kalian terapkan di mana? Pelajaran matematika. Kalian sering nggak disuruh bikin disuruh bikin kubus gitu, bangun kubus atau balok? Nah, besok lagi kalau bikin kubus atau balok bisa menerapkan teknik perspektif. Gitu ya, lanjut. Oke, sama seperti tadi. Jadi ini adalah mengidentifikasi gambar sebuah foto. Di sini ada foto apa? Jalan. Ya, ada foto jalan dan sebuah gunung. Jadi udah tahu ya titik hilang berada di sini. Terus kemudian garis horizonnya yang mana? Warna merah. Dan garis paralel yang warnanya apa? Orange. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu perspektif dua titik hilang. Apa itu? Ya, betul. Jadi kalau tadi satu titik hilang itu menggunakan satu titik di garis horizonnya, sementara kalau perspektif dua titik hilang menggunakan dua titik di bagian garis horizonnya, yaitu berada di sebelah kanan dan kiri, sehingga objeknya akan terlihat mengecil kedua sisi atau kedua arah. Selanjutnya, ciri-cirinya sekarang yaitu apa? Memiliki dua titik hilang. Ya, betul. Jadi bagian kanan dan kirinya terdapat titik hilang. Terus kemudian sisi objeknya mengarah kemana? Ke titik hilang kanan dan kiri. Sama seperti tadi, garis vertikalnya tetap tegak lurus dan gambarnya jauh lebih kelihatan realistis atau kelihatan nyata dibandingkan yang perspektif satu titik hilang. Jadi emang perspektif dua titik hilang ini yang paling sering digunakan untuk menggambar karena gambarnya kelihatan lebih bagus. Sudah jelas sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Oke. Selanjutnya ya, kita ke fungsinya sekarang. Apa aja? Jadi untuk menciptakan efek 3 dimensi. Jadi kelihatan gambarnya lebih nyata. Kemudian untuk menampilkan dua sisi objeknya. Jadi dari masing-masing sisi objeknya itu akan mengarah ke titik hilang yang berbeda. Kemudian apalagi yang ketiga yaitu memudahkan perancang dalam merancang arsitektur. Itu nggih. Ya, kita akan mengidentifikasi lagi. Jadi di sini ada sebuah gedung di mana letak garis horizonnya berada di sini. Warna merah ini adalah garis horizon. Dan titik hilangnya berada di mana? Di luar gambar. Sebenarnya semakin jauh titik hilang itu akan apa? Membuat gambar kalian kelihatan lebih realistis. Kalau misalkan titik hilangnya semakin berdekatan, itu akan membuat gambar kalian kelihatan aneh atau yang disebut dengan istilah distorsi. Terus kemudian untuk garis paralelnya yang warna apa ini? Warna oranye. Gitu nggak? Jadi berbeda ya. Kalau satu titik hilang tadi dia hanya memiliki satu titik hilang, sementara kalau dua titik hilang itu ada dua titik di mana terletak di bagian kanan dan kiri. Jadi objeknya seakan-akan mengecil kedua arah atau kedua sisi. Yuk, kita menganalisis sebuah foto. Tapi ini kenapa jadi sedikit buram? Tahu nggak ini di mana? Di mana ini? Ya, kemarin saya sempat memfoto ini di lorong lantai 2. Kira-kira gambar ini atau foto ini pakai perspektif apa? Yang benar. Satu titik hilang atau dua titik hilang? Ya, satu titik hilang. Coba kita
Ini ya, lihat ya jawabannya. Betul, jadi gambar itu atau fotonya menggunakan satu titik hilang. Nah, ini posisi titik hilangnya berada di tengah-tengah ini. Kemudian garis paralelnya yang berwarna apa? Kuning. Ya, sampai sini jelas nggak? Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Siapa yuk angkat tangan? Ya, perbedaannya apa? Oke, sebelum saya jawab, adakah yang mau menjawab pertanyaan teman kalian? Siapa yang bisa ya angkat tangan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian angkat tangan? Ya Mbak Sabrina, gimana? Iya. Ya, betul. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sabrina, jawabannya betul. Nggih. Baik ya, jadi akan saya jelaskan lagi. Tadi apa? Satu titik hilang. Posisi pengamatnya di mana? Di depan atau tegak lurus dengan objeknya. Misal di sini ada objeknya apa ini? Penghapus. Jadi misalkan penghapus ini kita taruh di depan kita, tegak lurus dengan kita. Maka yang terlihat adalah tampak mana ini? Depan. Dan semakin jauh kelihatan semakin mengecil. Itu yang satu titik hilang. Sementara yang dua titik hilang, posisi pengamat ada di mana? Di sudut. Di sudut itu di sini. Berarti kelihatan gimana objeknya? Terlihat dua sisi yang mengarah ke dua titik hilang yang berbeda gitu. Jelas nggak? Jelas. Mbak Anafi sudah jelas belum? Sudah. Baik, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, kalian akan saya beri tugas. Yaitu tugasnya membuat kelompok. Nanti kelompoknya bisa terdiri atas 4-5 orang. Biar lebih cepat silahkan kalian berkelompok dengan teman sebelahnya atau bangku yang ada di belakangnya. Nah, nanti kalian saya minta untuk mendeskripsikan. Misalkan kan sebelumnya nanti akan saya berikan gambar. Contohnya gambar seperti ini. Nah, nanti masing-masing dari kelompok akan saya berikan sebuah gambar. Ada dua gambar yang berbeda. Silahkan dideskripsikan kira-kira gambar ini menggunakan teknik perspektif apa? Apakah satu titik hilang atau dua titik hilang? Dan kalian diminta untuk mencari apanya? Garis horizon, terus garis paralel dan titik hilang. Betul, saya akan cari itu dan dicari apakah alasannya. Oh, misal nih, ini menggunakan apa ayo? Perspektif satu titik hilang. Alasannya apa? Kenapa menggunakan itu? Karena ini tiangnya itu mengarah ke satu titik hilang. Jadi semakin jauh tiangnya kelihatan semakin mengecil gitu. Jadi silakan nanti diskusikan dengan temannya. Kalau sudah nanti silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan bagi nanti misalkan nih ya yang maju pertama kali adalah kelompok 2, berarti yang kelompok 3 saya minta untuk memberikan saran ataupun kritik maupun pertanyaan. Sudah ada lembar LKPD-nya. Jelas nggak dengan tugasnya? Jelas. Baik, biar mempersingkat waktu silahkan langsung membentuk kelompok saja yang terdiri atas 4-5 orang. Ini ya, berarti ini kelompok 1. Berarti salah satu mungkin gabung ke kelompok lain. Jadi ada yang 5 nggak apa-apa. Oh sana itu masih kurang kelompok. Nah, yang satunya bisa gabung sama ini. Gitu ya. Iya, kelompok sana yang satunya. Ya. Sudah.
Ini ada lembar LKPD-nya ya, nanti silahkan diisi. Nih. Baik, sudah belum? Sudah selesai belum? Siapa nih yang pertama kali mau maju? Oh ya, ini kelompok 2 ya berarti yang mau maju. Oke, berarti nanti siap-siap kelompok 3 untuk memberikan saran, kritik maupun pertanyaan. Oke, untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan. Yang kelompok lain diperhatikan ya Mbak diskusinya. Oh, diskusi, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar perspektif. Dimulai dari gambar yang ini jenisnya satu titik hilang. Kenapa? Karena di sini ada jembatan yang menunjukkan di mana semakin jauh bisa terlihat semakin mengecil. Kemudian ada kereta api yang terlihat warnanya semakin jauh juga semakin memudar. Di sini ada yang garis lurusnya ini namanya garis horizon, yang menyudut ini namanya paralel. Kemudian dengan gambar yang kedua merupakan jenis dua titik hilang. Alasannya karena dua titik hilang berada di samping kanan dan kiri objek dan pohonnya terlihat mengecil di dua objek dan warnanya pun semakin memudar. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, untuk kelompok 3 mau memberikan tanggapan atau saran, monggo silahkan. Gambar yang berbentuk rumah itu merupakan titik apa? Jadi gambar yang bentuk rumah ini adalah perspektif dua titik hilang. Sudah jelas? Ada lagi? Sudah? Kelompok 3 ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti sudah cukup ya? Oke. Ya monggo untuk kelompok 2 silahkan duduk di tempatnya. Tepuk tangan semuanya. Baik, jadi tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya enggak? Kira-kira gimana? Kelompok lain adakah yang mau memberikan tanggapan selain kelompok 3 tadi? Kira-kira gimana presentasi mereka? Sudah baik belum? Sudah. Ya, jadi kelompok 2 alhamdulillah sudah baik, sudah bisa membedakan mana gambar yang menggunakan teknik perspektif satu titik hilang maupun dua titik hilang. Mungkin alangkah lebih jelas jika ketika mereka mempresentasikan itu lebih detail lagi atau lebih jelas lagi, sehingga teman-teman juga ketika mendengarkan itu juga lebih paham terkait gambar-gambar yang dipresentasikan. Selain itu juga bisa ditunjukkan, oh ini loh posisi titik hilang berada di sini. Oh garis titik horizonnya di sini. Jadi lebih lebih paham lagi atau lebih detail lagi di dalam mempresentasikan sebuah hasil dari diskusi tersebut. Ya. Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, jadi karena ini sudah di penghujung waktu, jadi untuk hari ini tadi kita belajar apa saja? Ya,
kita sudah belajar tentang jenis-jenis gambar perspektif. Ada berapa jenisnya? Ya, ada 2 jenis gambar perspektif. Apa saja? Hilang. Nah, betul. Pintar semua loh. Nah, terus apa lagi ciri-cirinya tadi? Kalau teknik perspektif satu titik hilang, ciri-cirinya apa? Krik, krik, krik. Apa? Kalau satu titik hilang menggunakan apa ciri-cirinya? Gimana? Menggunakan satu titik hilang. Dan posisi pengamatnya di mana yo? Iya, di depan atau tegak lurus dengan objek gambar. Sementara kalau perspektif 2 titik hilang gimana? Ya, posisi pengamat berada di sudut. Jadi udah jelas semua ya. Oke, jadi karena ini sudah di penghujung waktu dan alhamdulillah tadi kelompok pertama sudah maju atau sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok berikutnya akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan untuk kelompok-kelompok yang belum maju silahkan nanti bergiliran untuk maju ke depan. Dan dilanjutkan nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan jenis-jenis gambar perspektif. Jadi ada perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Karena kita mau menggambar, kira-kira membawa apa saja nih alatnya? Pensil, penghapus, ya, sama kertas gambar. Jadi minggu depan silahkan dipersiapkan dari rumah nggih. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah mau bekerja sama. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, tambah semangat lagi, dan harus semangat dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Doakan kami sukses. Selalu. Kami sayang Ibu. Sama-sama. Pon nggih. Bye-bye. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, apalagi saat diperlihatkan gambar-gambar perspektif, dan Bu Dela juga menjelaskannya dengan jelas dan mudah dimengerti. Halo, alhamdulillah hari ini tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis gambar perspektif dan anak-anak kelihatan sangat gembira karena juga ada banyak sekali gambar-gambar yang sudah saya sediakan. Nah, dengan gambar-gambar itu diharapkan anak-anak jauh lebih paham terkait jenis-jenis gambar perspektif. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.